Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yaitu kenikmatan bisa bangun di waktu pagi. Apalagi nikmat bangun pagi ini diisi dengan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh. Sholat subuhnya berjamaah, sholat subuhnya di masjid, itu menjadi nilai plus bagi kita semua dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka isi kegiatan di pagi hari ini, selain kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita lanjut dengan kegiatan zikir, kita lanjut dengan pembacaan Al-Quran, kita lanjut dengan belajar ngaji bersama. Itu merupakan nilai plus yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita semua wajib mensyukuri nikmat tersebut. Atau kita isi setelah kita beribadah kepada Allah, minimal sholat subuh, minimal zikir paginya dan tilawah Al-Qur'annya walaupun hanya selembar dua lembar. Kemudian kita sedekah subuh, kemudian kita isi kumpul-kumpul atau bercengkrama dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, sambil menikmati hidangan sarapan, ya, singkong goreng, jagung rebus, atau gorengan lontong, ya, ketoprak, lontong sayur. Wah, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang ada di waktu pagi. Kita kumpul bersama dengan keluarga, ya, walaupun mungkin sambil nonton TV, sambil nonton televisi, ya, di situ kita ngobrol-ngobrol bersama istri, bersama anak, sambil menikmatin sarapan yang sederhana, ya, singkong goreng, singkong rebus, ya, jagung rebus. Apalagi sekarang ini lagi musim kacang, ya, panen kacang. Wah, kita rebus kacang sambil nikmatin ngobrol. Wah, itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan itu, mohon maaf, ada nilai ibadah, ada nilai pahala yang sangat luar biasa. Sederhana, tapi di mata Allah ada nilai plus ibadah yang itu semua bisa memberatkan amal baik kita, bisa memberatkan amal soleh kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, ya, Al-Fakir masih ingat tuh ketika dulu masih kecil. Itu keluarganya semuanya dibangunkan, ya. Kalau Al-Fakir nginep di rumah kakek, di rumah nenek, itu pasti di waktu subuh, di waktu pagi itu dibangunkan. Dibangunkan, suruh sholat subuh berjamaah dulu. Ya, suruh ngaji dulu. Ya, setelah selesai sholat subuh, ngaji sudah, ya, kemudian nenek Al-Fakir ini, ya, dengan kesederhanaan, dengan yang ada, beliau rajin menggoreng nasi, ya, sisa yang semalam. Ya, ada nasi sisa yang semalam, kemudian beliau goreng. Nah, cucu-cucunya ini dikumpulkan, ya, kemudian dibagi-bagi walaupun sedikit, dan itu masya Allah nikmat luar biasa, enak banget. Ya, kadang nasi goreng itu nanti dikepel-kepel gitu, ya. Jadi nasi goreng dikepel-kepel sama nenek, kemudian cucunya itu dibagi, ya, termasuk saya dibagi. Wah, itu nikmat luar biasa, dan sampai saat ini masih terkenang, seolah-olah pengen kembali seperti suasana saat itu. Tapi ya sekarang tinggal kenangan, karena beliau ini nenek Al-Fakir, kakek Al-Fakir yang sama, dan Mbah Majudi sudah meninggal dunia.
Ya mohon doanya dulu ya sebelum lanjut. Kita suratul Fatihahnya buat kakek Al-Fakir, buat nenek Al-Fakir. Ya semoga beliau termasuk orang-orang yang ahli ibadah, termasuk orang-orang yang soleh dan solehah, kuburannya diterangkan, makamnya dilapangkan, mendapatkan nikmat kubur, dan kelak di yaumil akhir nanti termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Karena Al-Fakir bersaksi bahwa nenek Al-Fakir, kakek Al-Fakir ini merupakan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli melaksanakan amal soleh. Karena Al-Fakir menyaksikan sendiri, beliau berdua ini kalau sudah jam 3 ini beliau tuh sudah bangun. Nenek dan kakek Al-Fakir ini sudah bangun. Terutama si Mbah ya, Mbah Majudi ini, beliau ini kalau udah jam 3 itu sudah bangun dan sudah berangkat ke masjid. Ya beliau melakukan sholat tahajud, zikir, baca Quran, kemudian beliau yang menjadi petugas yang selalu bangunkan masyarakat lewat mix speaker ya, lewat tahriman menjelang, biasanya menjelang 30 menit sebelum subuh beliau sudah pengumuman ya, sudah ngaji di mic, sudah memberitahukan agar masyarakat di sekitaran sana untuk bangun. Itu dan rutin beliau nih. Tuhannya juga rutin. Ya, Al-Fakir menyaksikan sekali dan begitu sayang kepada cucu-cucunya. Ya walaupun nasi cuma sama sambal, ya beliau dengan rajin dikepel-kepel dikasihkan kepada cucu-cucunya. Satu sangat senang sekali, nikmat. Maka Al-Fakir bersaksi beliau ini adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang senang melakukan kebaikan, amal soleh. Jadi mohon keikhlasannya, mohon bantuan suratul Fatihahnya buat nenek Al-Fakir dan kakek Al-Fakir agar beliau menjadi orang-orang yang termasuk yang husnul khotimah, kuburannya dilapangkan, kuburannya terang, dan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Amin amin ya robbal alamin. Ala hadiniyah wali kulinatin solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhum Bapak almarhum Simbah Majudi bin Rana Marta dan si Eyang Mbah dan Eyang Simbah Samah ya Allah binti Dasuki ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Terima kasih atas bantuan keikhlasan pembacaan surat Al-Fatihah, atas keikhlasan pembacaan suratul Fatihah buat Simbah Al-Fakir. Kita lanjut. Jadi nikmat ya. Jadi bisa bangun di waktu pagi itu merupakan salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bisa memanage kegiatan waktu pagi ini atau waktu subuh ini dengan sebaik mungkin, wah itu akan menimbulkan kenikmatan, efek kebaikan yang sangat luar biasa buat diri kita dan tentunya buat keluarga kita. Makanya ayo biasakan kita di waktu pagi ini, minimal waktu subuh ini kita bangun, kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Kalau bisa lakukan secara berjamaah di masjid, kemudian kita zikir, dan setelah itu tilawah. Setelah tilawah Al-Quran, ngaji sebentar, kemudian kita berkumpul dengan keluarga kita, ayah, ibu kita, dan anak-anak kita kumpulkan, dan sambil ngobrol santai, sambil nonton TV, ya sambil menikmati cemilan sarapan yang sederhana, yang mungkin saat ini yang ada hanya gorengan, sambil makan gorengan, wah itu sudah merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang wah sampai saat ini Al-Fakir masih sangat merindukan suasana-suasana seperti ini.
karena belum menemukan nikmat seperti itu, belum bisa memanage kebiasaan seperti itu. Walaupun Al-Fakir sudah berkeluarga saat ini, sudah punya anak, punya istri, tapi belum menemukan yang manage yang benar-benar kalau habis subuh itu bisa berkumpul cakram, ngobrol santai sambil menikmati makanan-makanan yang sarapan yang sangat sederhana. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan ini Al-Fakir menyimpulkan bahwasanya memang bisa bangun di waktu pagi itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa, sangat nikmat yang sebenarnya Allah berikan kepada manusia, yang Allah berikan kepada hambanya, memang harus dinikmati, disyukuri, karena efeknya banyak sekali. Makanya benar, Nabi itu melarang kita semua kagak boleh tidur sehabis subuh, tidak boleh tidur sehabis sholat subuh. Ternyata apa? Kalau kita sikapi hadis Nabi ini, kita pelajari ya dengan kebiasaan-kebiasaan tadi, wow, itu merupakan kenikmatan waktu yang sangat luar luar biasa. Makanya kebiasaan-kebiasaan, termasuk kebiasaan orang tua Al-Fakir juga masih dipertahankan. Beliau ini berdua ya sama anaknya yang ada di rumah itu, kalau pagi itu sudah bangun, sudah melaksanakan sholat subuh. Sekarang tinggal berdua ya, antara bapak dan ibu doang, karena 4 anaknya sudah sudah besar-besar dan sudah tidak serumah lagi ya. Beliau ini si bapak dan si emak ini atau si ibu ini ya, ketika kemarin terakhir Al-Fakir pulang itu, kebiasaannya pagi bangun, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka itu ya berdua ini ya, kakek nenek ini ya, si ibu dan si bapak ini ya, di depan TV ya, sambil makan singkong goreng. Ya makan tuh nggak banyak kayak warung jajanan, tidak ya, menikmatin cemilan yang ada ya. Si ibu goreng singkong goreng, kadang ya si bapak dibikinin nasi goreng, kadang dibikin sarapan yang ringan. Jadi sambil nonton TV ya, bisa sampai setengah 6 sampai jam 6 sebelum bapak ke sawah itu ya, tak lihat mereka ngobrol berdua sambil nonton TV, sambil nikmatin cemilan itu, terlihat sangat romantis gitu, terlihat sangat sederhana, tapi kelihatan sangat nikmat sekali ya, menikmatin waktu pagi dengan tidak tidur ya, menunggu waktu matahari itu bangkit ke atas sampai terang ya, menikmati udah duduk aja di situ sambil ngobrol ringan, membicarakan ya, kadang membicarakan anak-anaknya, membicarakan pekerjaannya, membicarakan kegiatan sehari-harinya. Itu sangat luar biasa, sangat nikmat, dan itu sudah terbiasa, jadi menjadi kebiasaan dan sangat indah sekali. Coba bagi kita nih, bagi generasi-generasi muda, ayo contoh kebiasaan-kebiasaan dari orang tua kita terdahulu, dari kebiasaan nenek dan kakek kita terdahulu. Ini ternyata nikmat. Kalau kita pelajari, ada suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Salah satunya yang Al-Fakir rasakan, yaitu ketenangan di dalam hati kita. Ketenangan di dalam hati kita, ketenangan dalam pikiran kita. Karena ketika kita bisa menikmatin waktu subuh, wah, hati itu masih tenang, pikiran itu masih fresh, belum terbawa suasana duniawi, belum, masih tenang, masih fresh, masya Allah ya. Makan juga enak, udara juga nikmat ya, dingin dingin gimana gitu. Itu yang apa kira rasakan, masya Allah, kalau bangun pagi itu tenang pikiran itu ya, sebelum beraktivitas itu tenang, masya Allah. Itu ternyata kehebatan di waktu pagi. Makanya kalau di waktu pagi itu kan kita dianjurkan tuh ya, suruh ngaji ya, anak-anak suruh belajar ngaji, belajar Al-Quran biasanya di kampung-kampung itu, di pesantren-pesantren itu. Ya ternyata apa? Ya belajar di waktu pagi itu mengasihkan, nikmat, gampang masuknya, gampang pahamnya kalau ngaji di waktu pagi. Kemudian kalau kita di waktu pagi diisi dengan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sederhana, itu akan
timbul wawasan-wawasan baru, ya, ide-ide baru, ringan, ide-ide ringan tapi wah mantap, makjlok, ya. Kemudian lagi ada kebiasaan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kita dianjurkan untuk sedekah subuh, walaupun sedekah subuhnya mungkin ya hanya 2.000, hanya 3.000, 10.000 semampu kita. Ternyata wah kedahsyatan, kalau kita sedekah subuh dengan sedekah yang lain tetap berbeda. Lebih dahsyat sedekah di waktu pagi atau di waktu subuh walaupun nominalnya kecil. Tuh, kehebatan loh, kehebatan di waktu waktu pagi. Kemudian kalau dari segi udaranya seger, ya, kita jangan kalah dengan udara dingin, jangan. Ya mungkin bagi pemula, bagi yang belum terbiasa kerasa dingin. Coba kalau kita biasakan, nikmatin rutin bangun pagi, wah kayak dingin kayak gitu enak, ya, adem ke kulit itu, kayak sepoi ya. Walaupun saya dingin, asli dingin, ini pakai sorban sarung ini ya sebenarnya kan dingin, tapi dinginnya itu nikmat, beda dengan dingin di waktu-waktu yang lain, atau dingin di waktu kayak di negeri-negeri atau di desa-desa, di kota-kota seperti di Dieng, Wonosobo. Wah, itu kan dinginnya nyelekit sampai ke ke tulang, atau di daerah Temanggung, atau dinginnya di Desa Alpakir di Cilacap. Itu dinginnya memang wah, dingin wah sampai begini. Tapi kalau dingin di waktu pagi kita nikmatin, oh masya Allah, dingin nikmat, enak di tubuh itu. Coba aja kalau kagak percaya. Jadi Al-Fakir berbicara ini sesuai dengan pengalaman dan fakta. Kalau dulu Al-Fakir masih bertanya-tanya ketika masih kecil, ketika masih disuruh sama orang tua, dibiasakan kalau waktu pagi, kalau waktu subuh itu disuruh bangun, itu masih masih bertanya-tanya, kadang marah, oh masih ngantuk lah, dingin lah, nggak mau ngaji lah, males ngaji lah, males sholat subuh, tapi dipaksa sama orang tua, Al-Fakir bangun-bangun. Tapi sekarang terjawab, apa yang dibiasakan orang tua kepada anak-anaknya, walaupun dulu ketika masih kecil dipaksa oleh orang tua, ya, untuk bangun di waktu pagi, untuk sholat subuh, untuk ngaji, untuk belajar, kemudian berkumpul dengan orang tua sambil menikmatin makanan-makanan ringan. Al-Fakir masih ingat zaman dulu, yaitu singkong rebus, jagung rebus, urap jagung, kemudian urap singkong, kemudian gorengan, nasi goreng. Wah itu wah nih, mungkin belum terasa nikmatnya, tetapi saat ini masya Allah terjawab sudah. Ternyata itu merupakan kebiasaan yang orang tua biasakan kepada anak-anaknya, ternyata terjawab sudah saat ini ketika sudah dewasa. Dan sekarang tuh kangen akan kebiasaan-kebiasaan itu, ternyata Pak nikmat sekali. Maka terima kasih ibu bapak, ya, atas mengajarkan bahwasanya ternyata nikmat bangun di waktu pagi, bangun di waktu subuh. Maka ayo, yuk kita hidupkan lagi kebiasaan-kebiasaan orang tua kita terdahulu. Walaupun mungkin sekarang tidak dengan orang tua kita, coba ayo ajak istri kita, ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita, ayo bangun di waktu pagi. Ya walaupun, ya mohon maaf nih, biasanya perempuan, walaupun mungkin kalau perempuan sedang haid, ayo tetap bangun pagi, ya, hidupkan waktu pagi, hidupkan waktu subuh, ya, hidupkan suasana di waktu pagi dengan kegiatan-kegiatan sederhana tapi nikmat, kumpul dengan anak-anak kita, bangunkan, bercengkrama singkat ringan sambil menyantap sarapan. Wah, itu nanti efeknya sangat luar biasa. Cuman kadang ya kita perhatiin sekarang anak-anak muda sekarang, orang tua yang mungkin baru menjadi orang tua yang masih muda, malah menyepelekan waktu pagi atau waktu subuh, lebih asik tidur, ya, nanti bangunnya jam 6, bangunnya jam 7, ya, akhirnya sia-sia, alasan head lah, alasan ngantuk lah. Itu kadang menjadi prihatin, ya, bagi diri Al-Fakir, ya. Padahal
kebiasaan bangun pagi, bikin aktivitas di waktu subuh, beraktivitas di waktu subuh, itu merupakan salah satu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu sebenarnya menjawab hadis yang mengatakan bahwasanya kita itu tidak boleh tidur di waktu pagi. Karena apa? Di waktu pagi, di waktu subuh merupakan waktu yang sangat nikmat, sangat mustajabah, sangat baik untuk membentuk karakter, terutama karakter anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Maka salah satu amalan yang bisa kita terapkan sebagai orang tua, kalau anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang taat dan patuh, maka yuk biasakan anak-anak kita bangunkan di waktu pagi, kemudian suruh melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah selesai sholat subuh, suruh anak kita, biasakan anak kita untuk ngaji Al-Quran atau ngaji yang lainnya walaupun sebentar. Setelah selesai ngaji, ajak anak kita kumpul sama orang tuanya, ya, bercengkrama, ngobrol ngobrol santai, walaupun ngobrol santai, walaupun sambil nonton TV atau mungkin sambil main HP, sambil di depannya ada hidangan makanan ringan, sarapan ringan, walaupun gorengan. Wah, itu yakinilah efeknya kalau itu dibiasakan terhadap keluarga kita, terhadap anak kita dari kecil, yakinilah ke depannya itu bisa menjadikan kenangan indah buat anak-anak kita. Kemudian itu semua bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan tentunya itu semua bisa membuat anak-anak kita bisa patuh nurut kepada kedua orang tuanya. Coba amalkan amalan ini, bangun di waktu pagi ini, bikin aktivitas yang baik buat anak-anak kita dari kecil. Insya Allah yakinilah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di penghujung apa yang disampaikan Al-Fakir ini, intinya ayo kita biasakan bangun di waktu pagi dan ajarkan anak-anak kita dari kecil untuk bisa bangun pagi, minimal untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian isi dengan kegiatan ngaji walaupun sebentar, dan kemudian setelah itu kita kumpul dengan keluarga, ya, sambil sarapan ringan, ngobrol ringan, ya, walaupun sambil nonton TV nggak jadi masalah. Insya Allah nantinya itu semua akan menjadikan kenangan terindah, terutama buat anak-anak kita, yang mana kenangan ini akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan tentunya ini semua sebenarnya menjawab dari hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang diri kita sebagai umat Islam jangan tidur di waktu pagi. Maka nikmat yang Allah berikan ini kita rasakan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita ketika di waktu pagi ini, ayo kita praktekkan juga kepada diri kita, kepada keluarga kita. Insya Allah kalau kebiasaan ini, amalan ini kita kerjakan di setiap pagi, maka yakinilah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, dan tentunya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak kedepannya pasti kalau mereka sudah besar, mereka akan bisa bangun pagi dengan sendirinya tanpa harus dibangunkan. Karena kita semua tidak selamanya dengan anak-anak kita. Kalau sudah besar, sudah dewasa, pasti akan berpisah dengan kita. Apalagi kalau mereka sudah berkeluarga, pasti akan berpisah dengan kita sebagai orang tua. Salah satunya mungkin yang Al-Fakir nikmatin, alhamdulillah, Al-Fakir walaupun sekarang sudah jauh dari orang tua, ya, orang tua di Cilacap, Al-Fakir di Gunung Kidul, Yogyakarta. Alhamdulillah kalau pagi tetap bisa bangun walaupun tidak dibangunkan beliau lagi,
tapi bisa bangun dengan sendirinya. Kalau sudah waktu jam 3 atau jam 4 itu, atau minimal itu sudah waktu subuh, itu tiba-tiba bangun sendiri, walaupun dengan berbagai macam kejadiannya. Kadang tiba-tiba mimpi, langsung bangun. Kadang tiba-tiba apa namanya, langsung ngantuknya hilang. Itu. Dan setelah subuh ya seperti ini kan setelah sholat subuh ya diisi dengan kegiatan ya, dan tidak ngantuk, mohon maaf, ini tidak ngantuk dan isi kegiatan ini. Nanti santri-santri sudah menunggu di luar untuk mengaji, diisi dengan mereka. Wah, ini salah satu, mohon maaf, bentuk terima kasih kepada orang tua al-fakir yang dulu ketika masih kecil dibiasakan anak-anaknya untuk bangun pagi. Maka coba ayo terapkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bagi yang sudah berkeluarga. Insya Allah kalau kebiasaan-kebiasaan ini, kebiasaan orang tua kita, kebiasaan kakek nenek kita dibangun di waktu pagi, insya Allah keberkahan yang akan kita dapatkan, keberkahan hidup jelas itu, keberkahan rezeki itu akan memperlancar rezeki kita, keberkahan anak soleh jelas ini kebiasaan baik yang bisa mencetak anak-anak yang soleh dan soleha, dan tentunya keberkahan kehidupan di dunia ini, dan tentunya keberkahan kelak di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang, keluarga kita yang baik, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan kita bisa bahagia, senang dunia akhirat, selamat dunia akhiratnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Afwan apabila ada penjelasan yang kurang mengena di hati para pemirsa, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.